Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang adik-adik. Bagaimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, tidak kurang sesuatu apapun, selalu semangat, dan tentunya masih tetap belajar dan menyaksikan JTV. Karena kembali lagi ada Kak Pinky yang menemani adik-adik. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Sinau Nongoma bareng JTV. Nah, kalau kemarin kita sudah ketemu untuk adik-adik yang duduk di bangku SD. Sekarang adalah saatnya untuk teman-teman yang duduk di bangku SMP. Tapi sebelumnya Kak Pinky mau mengingatkan, ada pesan ibu nih, yaitu teman-teman harus selalu menjaga jarak. Kadang ketemu teman kangen ya, tapi jaga jarak harus selalu dijaga. Oke, sekarang kita kembali lagi untuk materi kita hari ini ya. Ini adalah untuk siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 7. Tapi kalau misalnya yang duduk di bangku di bawah kelas 7 atau di atas kelas 7 mau ikutan juga nggak masalah. Bisa sambil mereview atau belajar mata pelajaran yang mungkin ingin diketahui. Karena hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran IPA. Wow, IPA pasti seru banget ya. Banyak hal yang membuat kita penasaran kalau kita berhubungan dengan mata pelajaran IPA. Apalagi hari ini materinya pasti nih berhubungan dengan hal-hal yang kita hadapi, kita rasakan sehari-hari. Apakah itu? Nanti biar pengajarnya saja menjelaskan secara langsung. Dan untuk itu Kak Pinky akan memperkenalkan, beliau adalah Bapak Afif Abdillah. Kalau di sekolah dikenal dengan Ustadz Afif. Dan beliau adalah pengajar dari SMP Al-Hikmah Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Pinky. Panggilannya Pak Afif ya kalau di sini ya. Betul. Baik, kalau begitu Pak Afif adalah pengajar dari SMP Al-Hikmah Surabaya. Dan SMP Al-Hikmah itu posisinya di mana Pak? Di Jalan Kebonsari LVK 5. Oh, dekat dari Dekat JTV dari sini, ya. betul, Baik. betul. Untuk hari ini kita kan akan belajar mata pelajaran IPA. IPA, betul. Kelas materinya? 7 SMP, materinya suhu dan skala termometer Kak Pinky. Suhu dan skala termometer. Iya, Oke, sebelum dijelaskan, Kak Pinky kasih kesempatan Pak Afif untuk menyapa terlebih dahulu siswa-siswi yang ada di SMP Al-Hikmah atau mungkin yang ada di seluruh Indonesia sedang menyaksikan saat ini. Silakan Pak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pelajar Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya dan Jawa Timur. Anak-anak, bersama saya Pak Afif Abdillah, atau panggil saja dengan Pak Afif dan Kak Pinky tentunya nanti. Kita akan bersama-sama membahas tentang materi yang sangat mudah, yaitu materi suhu dan skala-skala pada termometer. Nah, kenapa sih kita tuh harus belajar mengenai suhu dan juga skala termometer? Iya, pertanyaan yang bagus ya dari Kak Pinky. Jadi suhu itu kan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Kak Pinky ya. Jadi apalagi di pandemi ini kita kemanapun pasti kita akan dicek termogan. Benar. Nah, begitu. Nah, padahal di Indonesia itu kan seringnya itu kan memakai Celsius. Akan tapi di daerah lain atau di benua yang lain tidak Celsius. Mungkin ada skala-skala termometer yang lain. Untuk itu kita harus perlu mengetahui tidak hanya skala Celsius ternyata. Bahkan ada banyak skala-skala termometer yang digunakan di negara lain. Oh, jadi kalau misalnya kita traveling ke luar negeri, nanti kalau misalnya kita membutuhkan termometer, nggak usah bingung. Kalau ternyata tidak menggunakan Celsius, begitu ya? Betul, begitu Kak Pinky. Baik, kalau begitu silakan Pak Afif untuk diberikan penjelasan. Baik, monggo. Iya. Baik anak-anak, khususnya di kelas 7 SMP, mari kita akan membahas tentang suhu dan skala termometer. Sebelumnya kita harus tahu tujuan belajar kita apa pada hari ini ya. Mari, yang pertama kita akan mengetahui definisi tentang suhu itu sendiri. Kemudian tujuan kita yang kedua, kita akan tahu berbagai jenis termometer dan fungsi-fungsinya. Kemudian tujuan kita yang ketiga adalah kita nanti bisa menentukan skala suhu pada termometer berdasarkan titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. Dan yang terakhir adalah kita bisa menentukan skala termometer jika nanti kan ada skala termometer itu banyak sekali, tapi kita dikenalkan adalah 4 skala termometer. Jika nanti kita mengetahui ada skala termometer yang tidak berskala, kita juga bisa untuk mengetahui berapa suhu pada skala termometer tersebut. Gitu. Langsung lanjut. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi kita sudah tahu ya kira-kira manfaatnya apa, tujuannya apa. Apakah itu suhu? Nah, suhu itu bukan guru ya. Apa? Guru. Suhu. Iya, suhu kan kalau kita nonton film silat gitu ya. Berbeda. Ini adalah suhu yang seperti apa, Pak? Nah, suhu itu kan biasanya kalau kita dalam keadaan kehidupan sehari-hari, misalnya ada air dalam segelas gitu ya, Mbak ya. Sebelum kita didihkan, ya tidak ada masalah kita pegang. Setelah itu kita didihkan, dan setelah airnya mendidih, kita masuk ke dalam gelas lagi, kita pegang terasa panas. Nah, berarti ini ada perubahan. Nah, perubahan inilah yang nanti kita akan kaitkan dengan
apakah itu suhu. Dan ternyata suhu itu adalah derajat atau tingkatan panas atau dinginnya benda. Kalau kita pegang saja kan tidak tahu ukurannya. Ini panas atau dingin, berapa suhunya? Tidak tahu. Nah, supaya tahu maka kita harus memakai alat namanya termometer. Betul sekali. Berarti kalau Kak Pinky lagi flu nih, terus misalnya agak demam, dipegang kok lebih panas, itu berarti suhunya Kak Pinky berubah. Ada perubahan di situ. Nah, perubahan itu panas dinginnya sehingga dikatakan perubahan suhu. Begitu Kak Pinky. Iya. Ini pengertian tadi, yaitu suhu adalah tingkatan panas atau dinginnya suatu benda yang nanti bisa diukur dengan termometer. Nah, kita akan belajar nanti termometer ada banyak ya. Nah, ini jenis-jenis termometer, ada termometer zat cair, ini biasanya yang ada di kehidupan sehari kita, zat cair. Kemudian ada lagi termometer bimetal. Nah, nomor 3 termometer kristal cair ini jarang sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita di nomor 1, yaitu biasanya termometer yang ada di laboratorium dan termometer suhu yang untuk mengukur kita. Jadi ada zat cair, ada bimetal, dan ada kristal cair. Yang biasa kita sering gunakan itu yang zat cair. Termometer zat cair biasanya di laboratorium itu yang panjang begitu, skala 0 sampai 100 derajat Celcius begitu. Sedangkan yang termometer zat cair lagi yang untuk suhu tubuh tidak mulai dari 0, biasanya dimulai dari 35 sampai 40 derajat Celcius saja. Ya, ini contoh-contohnya. Yang kiri itu adalah termometer zat cair. Di sini ada reservoir, itu ada wadah untuk zat cairnya. Kalau di sini zat berwarna merah ini diisi alkohol, Kak Pinky. Yang mana? Yang ini. Oh, itu ada alkoholnya. Ini diisi oleh alkohol. Nah, memang alkohol kan tidak berwarna. Ini diisi biasanya diberikan warna merah atau warna biru. Kenapa diisi alkohol? Sebenarnya ada 2 zat cair itu, diisi air raksa sama diisi alkohol. Kalau yang diisi alkohol itu sering ditempel di tembok ya? Betul, yang berwarna merah atau berwarna hijau, biru itu biasanya termometernya diisi oleh alkohol. Cuma dikasih pewarna. Betul, karena memang tidak berwarna. Harusnya memang ada 2. Yang satunya yaitu termometer yang diisi termometer zat cair yang diisi oleh air raksa. Tapi kan khawatir, air raksa itu sifatnya beracun. Jadi kalau pecah bisa meracuni. Oleh sebab itu, biasanya di kehidupan sehari-hari kita cenderung memakai termometer zat cair yang diisi oleh alkohol. Tapi yang konvensional, yang zaman dulu biasa kalau buat tem, kan sekarang udah trennya pakai digital ya. Kalau yang zaman dulu tuh kan masih pakai tem yang pakai air raksa kan. Harus ditunggu 5 menit. Setelah 5 menit tuh nggak boleh dicopot, nggak boleh geser. Ntar begitu udah selesai, baru ketahuan berapa panasnya. Warnanya silver ya. Silver, betul. Itu termometer yang diisi oleh air raksa. Nah, yang tengah itu adalah termometer bimetal yang tersusun dari 2 logam. Bi itu 2, metal itu logam. Sedangkan yang dekatnya Kak Pinky itu gambarnya adalah termometer kristal cair. Itu biasanya untuk mengukur suhu tubuh. Jadi Kak Pinky nanti bisa lihat di situ ada model dari 35, 36, 37, 38, 39 dan 40. Warnanya pun juga berubah-ubah. Itu ada warna agak gelap, biru, kemudian hijau. Itu pertanda apakah biru, hijau? Ya, jadi nanti ada yang ketika berwarna terang itu menunjukkan suhu tubuh seseorang. Akan tapi memang tidak lazim digunakan. Biasanya kita menggunakan yang termometer suhu badan yang biasanya sekarang itu apalagi sudah digitalisasi, lebih mudah dan lebih akurat. Begitu. Jadi ini macam-macamnya ya, teman-teman bisa menyaksikan. Kalau diulang sekali lagi, satunya pakai zat cair yang sisi paling sebelah mana nih? Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Mungkin teman-teman melihatnya sebelah kiri. Jadi itu sisi sebelah kiri itu adalah pakai zat cair, isinya alkohol. Isinya kalau ini gambarnya diisi oleh alkohol. Pakai pewarna. Terus kemudian ini bimetal, karena memang dibuat dari metal ini ya. Dari logam. Dari logam. Dan yang paling ujung ini adalah kristal cair. Kristal cair, tapi emang ada kristal beneran. Yang di modelnya kristal berbentuk cair itu yang tengah berwarna itu. Oh, yang colorful ini. Ada biru. C itu untuk Celsius, bawahnya F itu Fahrenheit. Ya, di tengahnya itu kristal cairnya. Oh gitu, tapi cara penggunaannya begitu, ditempel? Iya, ditempel gitu, nanti dia akan memuai kan zat cairnya. Nah, dia akan menunjukkan warna apa yang paling terang, disitulah yang suhu pada orang tersebut. Semacam kayak dikompres ya jatuhnya ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut teman-teman. Ini menarik sekali ya, bahwa ternyata apa yang kita ketahui selama ini kalau kita mengenal yang namanya termometer tuh cuma satu yang bentuknya batangan gitu atau kalau nggak ditempel di tembok untuk mengetahui suhu ruangan dan juga yang biasa dikepit. Ternyata sebenarnya termometer tuh beraneka ragam. Nah, nanti kita akan kenali lebih lanjut lagi dan Kak Pinky juga mempersilahkan teman-teman yang mau bergabung, mau salam-salam atau mau bertanya sama
nama Pak Afif, silahkan saja teman-teman bisa mengirimkan SMS atau WA di 0823 3089 9899. Jangan lupa sertakan namanya teman-teman, sekolahnya di mana, kelas berapa, lalu kemudian kota atau kabupatennya. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi, tentunya hanya di Sinau Ngoma bareng JTV. Kembali lagi masih bersama dengan kami di Sinau Ngoma bareng JTV. Nah, ini mau menyapa untuk teman-teman di Al Hikmah. Ada Ustadz Afifnya nih di sini. Kalau Kak Pinky sih nyapanya Pak Afif ya. Nah, kalau misalnya mau bertanya langsung, mau sapa-sapa Pak Afif, silahkan saja. Bisa langsung SMS atau WA di 0823 3089 9899. Tapi untuk seluruh siswa-siswi yang tersebar di seluruh Indonesia, kelas 7 terutama, tapi kalau yang sebelum kelas 7 atau setelah kelas 7 juga mau bertanya karena memang materi sangat menarik sekali, silahkan saja. Tetap SMS atau WA di nomor yang sama, sertakan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, kota atau kabupatennya jangan lupa disertakan ya. Kita kembali lagi Pak Afif, tadi kan teman-teman Kak Pinky juga sudah mulai mengetahui, wah ternyata termometer tuh macam-macam ya. Ada yang menggunakan alkohol, ada yang menggunakan bimetal karena memang digunakan dari logam ya, makanya metal adalah logam. Terus kemudian kayak dikompres ini yaitu kristal cair. Betul, nah, terus apalagi nih kita harus tahu tentang suhu dan termometer. Nah, jadi Kak Pinky, ini kan saya itu tidak mau bahwa peserta didik ini sukanya menghafal rumus begitu. Padahal sebenarnya di skala suhu termometer ini perhitungannya sangat mudah kok. Kalau kita mengetahui perbandingan dalam perhitungan di skala suhu termometer. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita tanpa menghafal rumus, tapi kita bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan skala suhu termometer ini. Begitu. Iya, betul. Nah, yang pertama konsepnya kita harus tahu dulu titik tetap atas sama titik tetap bawah. Oke. Nah, titik berbeda-beda loh. Iya, titik tetap atas itu berdasarkan dari titik didih air begitu. Sedangkan titik tetap bawahnya itu berdasarkan titik lebur di mana es mulai mencair begitu. Nah, di situ ada titik. Contohnya untuk yang Celcius, ini ada titik bawahnya 0, kemudian titik atasnya 100, sedangkan Fahrenheit 32, titik atasnya 212. Untuk yang Reaumur, titik bawahnya 0, titik atasnya adalah 80, dan terakhir Kelvin, titik bawahnya 273, titik atasnya 373. Oh, berarti yang 373, contohnya Kelvin, 373 itu adalah pada saat suhu air mendidihnya. Betul. Nah, sedangkan yang 273-nya itu adalah pada saat es sudah mulai mencair. Mulai mencair. Oh, begitu. Kita next. Next slide. Nah, ini contoh kita akan membuat perbandingan. Misalnya saja di Celcius saya beri titik di sini, titik merah ini, kemudian saya tarik garis lurus, namanya kita bandingkan kan kita harus adil ya, Kak. Harus sama. Jadi kita harus adil, saya tarik garis lurus. Maka ketika saya tahu Celcius ini misalnya saja X derajat Celcius, maka kita akan bisa mengetahui Fahrenheit itu berapa, Reaumur itu berapa, Kelvin itu berapa, gitu. Next. Nah, ini contohnya. Di sini kita membuat perbandingan, kita harus adil. Misalnya ini C dikurangi titik bawahnya, berarti kan ini dikurang ini, otomatis yang Fahrenheit juga sama. Fahrenheit dikurangi titik bawahnya, Reaumur juga dikurangi titik bawahnya, Kelvin juga dikurangi titik bawahnya. Kemudian titik atasnya dikurangi titik bawahnya, maka terciptalah persamaan seperti ini, Kak. Sebentar, kita ulang sekali lagi. Lebih pelan, Pak Afif. Lebih pelan lagi ya. Jadi misalnya ini C itu adalah C dikurangi titik bawahnya. Garis merah ya. Iya, kita garis merah awal ini. dari garis merah. C dikurangi titik teman-teman tidak melihat tangannya Pak Afif ini. Oke, kita ulang dari garis merah. Garis merah dikurangi titik bawahnya. Dikurangi titik bawahnya itu berarti sampai ke 0. Sampai ke 0 karena titik bawahnya Celcius adalah 0. Ya. Kemudian kita bagi titik atas Celcius dikurangi titik bawahnya. Titik atas tuh berarti 100 dikurangi 0. Begitu. Ya, langsung saja kita praktek biar langsung masuk angka-angkanya, Kak Pinky. Ayo, next. Nah ini kita langsung praktek lebih enak ya teman-teman. Kalau ngeliat kayak gini kan kayak karena supaya tidak menghafal. Ini contohnya, Kak Pinky. Jadi contohnya C dikurangi 0 dibagi 100 kurangi 0. Sudah ya? Yang Celcius sudah kita selesaikan. Kita ke Reaumur. R dikurangi 0 titik bawahnya, kemudian 80 dikurangi 0.
Reaumur, ya, Oke. hampir sama seperti Celsius Iya, ya, bawahnya betul, 0. bawahnya 0. Sekarang kita mengarah ke Fahrenheit. F Oke. dikurangi 32. Mengapa kok bukan 0? Karena titik bawahnya Fahrenheit 32. Oh. Iya, bukan 0. Tidak bisa disamakan karena Wah, memang berbeda-beda. ini Iya. yang bikin susah. Setelah itu nih. baru titik atasnya dikurangi titik bawahnya. 212 dikurangi 32. Dan yang terakhir Kelvin sama juga, K dikurangi 273. Mengapa? Karena titik bawahnya Kelvin 273, bukan 0. Setelah itu titik atasnya 373 dikurangi 273. Jadi paling enggak yang harus dihafalkan adalah titik bawah dari masing-masing termometer Betul. itu. Iya, Baik. gitu. Kita langsung next. Dilanjutkan. Nah, begini contohnya. Nah, sekarang kita akan hitung C kurangi 0/100, maka saya akan arahkan di papan tulis dulu. Kita melihat ke Sini. papan tulis. Ya, ke papan Pak tulis Afif dulu. akan menulis sesuatu nih di sini untuk mempermudah kita dalam menghitung dan menyiapkan rumus penghitungan dari masing-masing termometer. Sekarang ke Celsius dulu ya. Iya. Oh, langsung semua Reaumur juga. Ya, langsung saya semua supaya bisa lihat perbandingannya. Fahrenheit dan Kelvin. Dibantu Kak Pinky. C dikurangi 0 berapa Kak Pinky? C dikurangi 0. C. C, betul. Iya, C. 100 kurangi 0 Kak Pinky. Jadi kaget. 100 dikurangi 0? 100. Pintar Kak Pinky. Kemudian R Makasih, dikurangi 0? R. Yang bawahnya? 80 dikurangi 0, 80. Oke, kalau yang atas ini tetap ya. Iya, Nah, F-32. Oke, sekarang bawahnya 212 dikurangi 180 ya, Kak Pinky ya. Iya. Oke. Iya aja lah. Ya, aja lah. Ini satu Oke. satu Nah, ini berapa? 100. 100. Nah, kalau ini kan masih besar Kak Pinky. Kan masih besar. Iya. Maka kita akan bagi, kita sederhanakan. Biasanya kalau anak-anak sederhanakan, hilangkan nolnya. Pak, sudah kita hilangkan nolnya dulu. C/10 sama dengan R/8 sama dengan F-32/18 sama dengan K-273/10. Apakah bisa disederhanakan lagi? Kira-kira? Bisa sih. Bisa. Jadi kita bagi 2 semuanya. Oke. Sehingga jadinya C/5 sama dengan R/4 sama dengan F-32/9 sama dengan K-273/5. Nah, Yang bagian inilah- atasnya nggak ada dampaknya ya, tidak dikurangi sama sekali ya. tidak masalah. Oke. Begitu. Jadi cuma Dan bagian inilah bawahnya yang aja. terakhir Kak Pinky yang akan kita gunakan ketika ada soal yang berkaitan dengan skala suhu. Oh. Kita bisa menggunakan ini. Misalnya kita ingin merubah Celsius sama Reaumur, maka kita hanya memakai 2 sini saja. Ini tidak usah dipakai. Kita memakai Reaumur sama Kelvin, maka yang dipakai adalah Reaumur sama kita pakai Kelvin. Begitu. Yang 2 ini tidak usah dipakai. Jadi lebih sederhana ya. Kalau tadi kan Lebih awalnya kita sederhana. menghitung seperti angkanya banyak Iya, begitu. padahal Pada saat sudah seribu. diturunkan, ternyata sekarang lebih sederhana. Nanti kita akan segera menghitung. Oke. Akan ada contoh soal yang pasti akan diberikan oleh Pak Afif untuk teman-teman dan akan ada challenge buat teman-teman. Nah, pasti bisa kan? Terutama buat teman-teman Al-Hikmah nih, murid-muridnya Pak Afif dan juga teman-teman lainnya yang duduk di bangku kelas 7. Kita akan bersenang-senang bersama untuk bisa menghitung perbandingan dari masing-masing termometer. Sesaat lagi tetaplah bersama dengan kami di Sinau Nongomah bareng JTV. Hai teman-teman yang mungkin baru saja bergabung bersama dengan Kak Pinky dan juga ada Pak Afif selaku pengajar dari SMP Al-Hikmah Surabaya. Nah sekarang kita lagi belajar IPA teman-teman dan materinya adalah tentang suhu dan skala termometer. Ternyata seru ya. Dulu Kak Pinky kayaknya waktu ikut pelajaran ini agak-agak susah nangkapnya, tapi begitu Pak Afif menjelaskan, oh ternyata semudah ini. Nah mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Yuk Pak Afif kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan next. Nah, sekarang kita ada latihan soal ini, Kak. Pada skala Reaumur, suhu suatu benda itu adalah 32 derajat Reaumur. Sekarang pertanyaannya, suhu benda itu pada skala Fahrenheit berapa? Pada skala Celsius berapa? Pada skala Kelvin berapa? Begitu. Kok contekannya dihapus, Pak? Kemana tadi, Pak? Oke, saya tulis ulang ya, Kak Pinky ya. Berarti Iya. tadi sudah, kalau C itu per 5, Iya. kemudian dibanding R per 4, Iya. dibanding F min 32/9 dibanding
K-273/5. Kalau saya sih mengingatkan ke anak-anak bahwa ini sama. Nah, gitu. Oh, pokoknya Diapit Celsius sama begitu. Kelvin sama. Iya, terus 5 tambah 4 selesai. Oh, 5 tambah 4 sama dengan 9. Oh, gitu. Kalau saya ingatkan, tapi kan yang penting adalah bagaimana mencari rumus ini itu dari yang awal tadi supaya anak-anak tidak lagi terlalu menghafalkan rumus. Nah, kalau sudah paham betul, maka insya Allah tidak akan tertukar perbandingan ini. Iya. Tuh. Kita selesaikan, Pak Pinggi? Oke, mari kita selesaikan. Rearmurnya 32 derajat rearmur, kemudian kita ke Fahrenheit. Berarti kita pakai ini saja, Pak Pinggi. Rearmur ini sama Fahrenheit. Nah, ini saja. Nah, ini saya beri centang ya. Nah, sekarang kita kerjakan rearmur per 4 dibanding F-32/9. R-nya berapa, Kak Pinggi? Kenapa? R-nya berapa? Oh, 32. 32, berarti 32/4 dibanding F-32/9. Ini kan masih bisa disederhanakan. Ini saya bagi 4, ini saya bagi 4. 8/1 ya. Betul, berarti 8/1 dibanding F-32/9. Ini Oh, saya itu kalau ubah itu saja. 32-nya tetap ya, nggak ikut ya. Nah, sekarang dalam matematika jika di tengah-tengah seperti ini, persamaan ini, maka kita bisa kali silang, Kak Pinggi. Ini kali ini, sedangkan ini kali sini. Oke, berarti ini 1 dikali dalam kurung F-32 sama dengan 8 kali 9. Gitu. Udah? Kalau 1 dikali F-32 hasilnya berapa, Kak Pinggi? 1 dikali ya sama F-32. Hasilnya itu sendiri berarti F-32 sama dengan 72. Saya beri di sini, saya tulis ulang. Ya. F-32 sama dengan 72. Sekarang Kak Pinggi, di sini ada -32 padahal kita hanya ingin tahu F. Berarti minus jika di ruas kiri kita jadi pindahkan plus. ke kanan menjadi positif. Pinter Kak Pinggi, berarti Makasih, F Pak. sama dengan 72 ditambah 32 sehingga F-nya Tahu, Pinky, tahu hasilnya 104. pinter ya Kak Pinggi, hasilnya 104 derajat. Kenapa dulu nggak boleh pegang kalkulator ya? Kalau pegang kalkulator cepet loh. Nah, jadi ini hasilnya. Hasilnya seperti itu. Nanti anak-anak bisa mencoba yang Celsius berapa, yang Kelvin berapa. Oh, jadi tinggal dimasukkan saja. Tinggal dimasukkan saja. Kita harus tahu kita memakai yang mana. Contohnya yang nomor 2 itu R dan C. Maka kita menggunakan persamaan ini C dan R. C dan R. Boleh nggak coba mengerjakan yang Celsius? Oke, saya hapus dulu Kita semuanya. kasih challenge ke teman-teman yang mana enakan, yang Celsius apa yang Kelvin? Yang kasih yang gampang aja lah. Mungkin teman-teman ada yang masih kelas 6 loh. Yang gampang yang Celsius. Celsius ya, berarti kita kerjakan yang Kelvin ya. Iya. Oke, teman-teman yang di rumah bisa mengerjakan yang Celsius. Jadi contoh soalnya sama loh. Sebentar, kita kasih contoh soal dulu ya. Jangan diganti dulu, kita kembalikan lagi boleh. Nah, ini latihan soalnya. Untuk mencari Celsiusnya itu adalah tugas atau challenge dari teman-teman. Nah, jadi pada skala reamur suhu suatu benda adalah 32 derajat reamur. Suhu benda itu pada skala derajat Celsius adalah, tadi sudah tahu kalau rumusnya reamur itu adalah R/4. Sedangkan yang Celsius itu adalah Celsius per 4 atau C/5 ya. C/5. Mungkin dikasih bocorannya sedikit kali Pak, dikasih tahu di awal, terus setelah itu biar teman-teman menyelesaikan. Oke, yang Celsius. Yang Celsius. Berarti kita akan membandingkan reamur dan Celsius, maka kita beli centrang dulu supaya tidak tertukar. Oke, jadi kita fokus ke sini aja dulu. Fokus dulu. Berarti kita tulis sekarang C/5 sama dengan R/4. Diketahui di soal R-nya 32. Oke, saya selesaikan di sini. C/5 sama dengan 32/4. Kita teruskan? Boleh diteruskan. Sama seperti tadi, ini bisa disederhanakan. Saya bagi 4, saya bagi 4. 1/8, 8/1. Betul, C/5 sama dengan 8/1. Nah, udah stop di sini. Nah, oke, teman-teman sudah dibantu clue-nya ya. adalah ini. Nah, supaya tahu. Kalau sudah tengah-tengah sama dengan bisa disilang. Iya, bisa nah, disilang. disilang teman-teman gampang banget. Jadi, pertanyaannya adalah suhu benda tersebut dalam skala derajat Celsius adalah, nah kalau dalam reamur adalah 32 derajat, tapi dalam suhu Celsius adalah
Boleh di zoom dikasih lihat yang di papan tulis, itu sudah dikasih caranya sama Pak Afif. Yang C/5 sama dengan 8/1. Monggo diselesaikan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham betul sama yang tadi dijelaskan sama Pak Afif. Sambil kita menunggu teman-teman menjawab pertanyaan, dan yang sudah bisa menjawab nanti bisa langsung dikirimkan via SMS atau WA ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa disertakan namanya, sekolahnya di mana, kelas berapa. Kirim ke 082330899899. Sudah ada di layar televisi. Silahkan mengerjakan. Dan saya yakin pasti teman-teman bisa. Sambil menunggu teman-teman mengerjakan, kita baca nih ada WA yang masuk ya. Masya Allah, panjang sekali nak. Ya udah Kak Pinky baca ya. Saya Alex, pelajar di SMP Bendul Merisi. Mengukur suhu tubuh ini kayaknya udah jadi hal yang biasa ya. Waktu pergi ke tempat belanja, di pintu akan ada petugas yang meletakkan alat berbentuk pistol. Ya, silakan masuk. Nah, sekarang nggak cuma di dahi ya, tapi juga di tangan juga bisa. Beberapa orang mungkin akan masuk sambil mengucapkan terima kasih, sementara ada yang masuk sambil bingung-bingung. Nah, ada apa sama jidatku? Curhat ini Kak. Kenapa dalam suhu terdapat 4 skala? Manfaatnya apa? Oke, terima kasih. Nanti kita jawab di segmen berikutnya. Tapi teman-teman ingat ya, kita masih tunggu nih untuk teman-teman yang mau menjawab. Tentunya sesaat lagi kita akan baca nih WA-WA yang masuk. Yuk tunjukkan kalau siswa-siswi kelas 7 pasti bisa semua. Sesaat lagi kami akan segera kembali di Sinau Nangomah bareng JTV. Kembali lagi masih di Sinau Nangomah bareng JTV. Wah, ini menarik sekali, banyak sekali SMS dan WA sudah masuk. Mudah-mudahan teman-teman juga termasuk salah satunya. Yuk tunjukkan sekali lagi. Tadi soalnya itu sangat mudah sekali, yaitu suhunya suatu benda adalah 32 derajat Reaumur. Nah, tadi kita sudah bahas. Kita sudah nemu nih, Kak Pinky sama Pak Afif sudah mencari untuk yang Fahrenheit. Sekarang teman-teman kita kasih tugas untuk yang 40 derajat. Tadi sudah dikasih bocoran, boleh dikasih lihat sekali lagi Pak. Ini rumusnya dan cara menghitungnya sudah disederhanakan, sangat mudah sekali. C/5 sama dengan 8/1. Silahkan dicari jawabannya teman-teman. Sudah dibantu sekali loh sama Pak Afif. Nah, sudah ada WA lagi yang masuk, boleh dilihatkan tadi, diperlihatkan. Saya Eca, ini muridnya nih pasti nih. Saya Eca dari SMP Al-Hikmah kelas 7F. Muridnya? Iya, muridnya. Jadi Pak Afif ngajarnya di kelas apa aja? Saya ngajarnya di kelas 7A sampai kelas 7D. Tapi saya sebagai guru itu kan juga diberikan amanah sebagai humas. Sehingga biasanya pencengkrama dengan teman-teman atau siswa-siswa yang lain juga. Populer nih Pak Afif di sekolah. Nah, Eca berusaha menjawab nih. Pak Afif silakan, jawabannya adalah 40 derajat Celcius. Nanti kita cari tahu ya. Nanti. Kalau ada yang lain lagi boleh dikasih lihat WA-nya atau kita ke contoh soal berikutnya. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Baru Eca loh, yang lainnya masih ditunggu lagi ya. Nah, ini apa nih Pak Afif? Ini biasanya soalnya yang keluar di UNAS, keluar di Olimpiade, begitu Kak. Jadi ada soal yang tingkatannya memang lebih tinggi, di mana tadi saya sebutkan tadi sambil menjawab pertanyaan, mengapa skalanya ada 4. Ada skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Sebenarnya tidak hanya 4 itu, ada banyak. Tetapi yang sering digunakan di negara-negara itu adalah 4 tersebut. Tapi kenapa sih banyak negara yang berbeda-beda? Iya, berbeda-beda. Jadi contohnya kalau di Amerika itu lebih cenderung ke Fahrenheit daripada Celcius. Oleh sebab itu biasanya di kakak tahu MotoGP? Iya. Ya, di MotoGP itu biasanya ada 2, ada Fahrenheit, ada Celciusnya ditunjukkan. Nah, di Fahrenheit itu biasanya besar-besar 78 derajat Fahrenheit. Kita yang baca kan, wih, suhunya besar sekali, pasti panas. Tapi ternyata diubah ke Celcius hanya 25. Jadi nggak terlalu panas. Jadi nggak terlalu panas. Itulah fungsinya mengapa kita belajar suhu, agar kita mengetahui suhu di negara mana itu besarnya sebegitu, tidak seperti apa yang kita bayangkan ketika diubah ke suhu yang kita pakai di negara ini. Jadi ya itu tadi, seperti juga kebudayaan ya, di setiap negara juga memiliki kebiasaan menggunakan termometer yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita melihat latihan soal berikutnya. Ya, yang biasa ikut Olimpiade, silakan melihat. Silakan Pak. Silakan diselesaikan. Saya yakin anak-anak Indonesia itu
biasanya agak bingung kalau soalnya berbentuk cerita, Kak. Iya. Nah, kalau kita breakdown, kita kita pecah-pecah, maka sebenarnya soal ini sangat mudah. Seperti prinsip kita yang sebelumnya. Saya akan gambarkan. Di sini ada sebuah termometer dengan skala X, tidak tahu karena tadi kan di luar 4 ada banyak. Iya. Tidak tahu. Memiliki titik beku air pada minus 40 derajat Celcius. Kalau titik beku itu berarti di bawah atau di atas, Kak? Di bawah. Di bawah. Kita catat ya. Dan titik didih air 160 derajat Celcius. Berarti pasti di atas. Iya. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, maka pada termometer skala Celcius terbaca. Nah, di sini ada kata-kata Celcius tapi tidak ditunjukkan bawahnya berapa, atasnya berapa. Karena yakin bahwa anak-anak sudah mengetahui bahwa Celcius itu titik bawahnya 0, iya, titik atasnya 100. Kita gambar. Kalau ada soal seperti ini, caranya adalah kita gambar. Visual lebih mudah ya untuk mencerna. Kalau gambar itu anak-anak lebih suka. Yang X saya gambarkan derajat X, di sini derajat Celcius, begitu. Yang X tadi di sini minus 40, atasnya 160. Sedang yang Celcius kita sudah mengetahui bahwa bawahnya 0, atasnya 100. Nah, di soal itu maksudnya begini, kalau di termometer tersebut terbaca 15 derajat X, di Celcius atau di X, Kak? 15 derajat X. 15 derajat X. Angkanya di Celcius atau di X? Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, maka ya, 15 itu satunya di yang X berarti. X-nya. Oke, berarti kita anggap 15-nya di sini ya. Kita anggap saja 15-nya di sini. Iya. Nih, 15, maka kalau kita harus adil dalam persamaan, kita tarik garis lurus. Nah, seperti itu. Berarti di sini maksudnya soal ini berapa? Oh, jadi 15 derajat X pada termometer X, yang kita nggak tahu itu yang apa. Tidak tahu berapa kalau dibaca di skala termometer Celcius. Loh, jadi bawahnya dia min 40. Ya, seperti tadi. Titik bawah, titik atas. Maka kita supaya tidak menghafal rumus, kita pakai seperti ini, Kak. Ini banding. Oke. Yang ini sama. Dibanding. Kayaknya Pak kalau jelasin gampang banget ya. Kita terjemahkan berarti 15 dikurangi. Hati-hati, karena di sini minus 40, 15 dikurangi dalam kurung minus 40. Ini adik-adik atau kakak-kakak, hati-hati betul di sini. Jangan langsung minus 40 tapi dikurangi berapa? Minus 40, maka saya kasih kurung terlebih dahulu. Baru kita bagi 160 dikurangi 40 sama 160 kita kurangi, hati-hati dikurangi berapa? Minus 40. Iya. Nah, sedangkan yang sampingnya C-nya belum tahu. C dikurangi 0 per 100 dikurangi 0. Saya tarik ke sini. Oh, boleh. Oke, 15 dikurangi minus 40, minus dikali minus, maka hasilnya positif. Ya. Berarti di sini 15 ditambah 40 per 160 ditambah 40 sama dengan C dikurangi 0, C langsung per 100. Ini, Kak. Saya lanjutkan. Ya. 15 ditambah 40 hasilnya 55. Dibagi 160 tambah 40 200. Sama dengan C per 100. Selanjutnya bagaimana, Kak Pinky? Mau disederhanakan dulu nggak? Iya. Gaya nolnya dihilangin ya dua-duanya ya? Saya hilangi gini, Kak Pinky ya? Iya. Oke, hasilnya adalah 55 per 2 sama dengan C per 1. Kira-kira selanjutnya bagaimana, Kak Pinky? Silang langsung berarti 2 dikali C sama dengan 55 dikali 1. Berarti ini 2. Mohon maaf. Saya lanjutkan. Yang sisi kanan 55 kali 1 berapa, Kak Pinky? 55 ya 55. Iya, 55. Nah, padahal kita ingin mencari C di sini. Iya. Di sini masih ada 2 kali. Dibagi. Kita pindah. Betul, berarti harus dibagi 2. C sama dengan 55 per 2. Sama dengan 55 bagi 2. Aduh. 2, 4. Kak Pinky tahu hasilnya udah. Kak Pinky tahu. 14 berarti hasilnya 27,5 derajat
Celcius, begitu. Jadi meskipun kita nggak tahu itu termometer apa, Iya, tetap termometer kita apa? bisa menghitung. Bisa. Oh gitu. Wah. Begitu. Ini tadi saya kasih tandanya. Hmm. Nah, ini. Pak Afif, Ya, ada yang gabung nih. oke. Namanya Aura, kelas 4 loh. Aura, Masya Allah. Iya, di SDI Darul Fikri Malang. Iya. Jawabannya katanya 40 derajat 40 sama Celcius. dengan Eca yang tadi. Berbeda. Oh, beda? Jawabannya sama kayak yang tadi, cuman ini orangnya Oh, beda. iya. Ini dari Aura Permata, Aura kelas Permata, 4 kelas 4 ya. di Darul Fikri Malang. Ada lagi Farel. Muhammad Farel. Ini dari SDN Sokasari Bumi Jawa. Tegal. Tegal loh. Jawa Tengah ya? Iya, yang menyaksikan Pak Afif jauh-jauh. Jawabannya juga 40. 40, Terus juga Masya ada Allah. lagi Rifki Nur Zazkiyah dari Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum David Kelas 7C. 7C. Oh, ini mau nanya, apa sih kekurangan dan kelebihan dari zat Zat cair? cair. Mungkin termometer yang pakai Oh, zat yang cair. termometer cair tadi. ya. Nanti ya Oke. dijawab Oke. ya. Ada lagi? Ada lagi yang bisa nemuin jawabannya? Silahkan. Nah, nanti kita tunggu lagi ya. Baik, itu tadi adalah latihan soalnya. Setelah latihan soalnya ada lagi? Ada Sudah. latihan soal lagi atau kita balik lagi yang soal tadi? Boleh? Kita Ya. balik lagi ya, Pak. Oke, teman-teman boleh kita kembalikan lagi ke slide sebelumnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai ini loh soalnya. Pada skala Reaumur, suhu suatu benda adalah 32 derajat Reaumur dan suhu benda itu pada skala Fahrenheit-nya berapa tadi sudah dikasih tahu. Celsius-nya itu yang jadi challenge-nya. Nah, tadi sudah dikasih tahu rumusnya lagi. Pasti Kak Pinky yakin teman-teman yang ada di rumah sedang mencoba. Yuk, sekali lagi Kak Pinky masih menunggu teman-teman bisa langsung mengirimkan SMS atau WA-nya ada di layar televisi. Nah, ini dia nih di 0823 308899899. Ayo berapa jawabannya? Nanti di segmen terakhir Pak Afif akan membreakdown jadi kita tahu jawabannya. Tetap bersama dengan kami di Sinauna Ngomah bareng JTV. Kembali lagi masih di Sinauna Ngomah bareng JTV. Kita masuk di segmen terakhir. Nah, buat teman-teman yang mungkin mendapatkan kesempatan untuk bisa keluar rumah, bisa berjumpa dengan teman-temannya. Nah, Kak Pinky mau mengingatkan juga apa yang disampaikan oleh pesan ibu, yaitu selalu menjaga jarak ya teman-teman, demi untuk kebaikan dari teman-teman sendiri, untuk menjaga kesehatan teman-teman. Karena ingat loh, kita masih pada masa pandemi. Baik, kembali lagi. Nah, rupanya teman-teman ini banyak yang sudah mencoba untuk menjawab. Tadi ada WA yang masuk, boleh dikasih lihat WA-nya? Silahkan. Ada Aulia kelas 6 dari SDN Karas 2 Janglengan, Karas Magetan. Ini kayaknya pertanyaan, mungkin Aulia dapat soal ini ya. Mungkin, Suhu mungkin. di kota A 20C bla bla bla. Silakan mungkin kalau Pak Afif mau menjabarkan, tapi penyelesaiannya ya Aulia sendiri aja ya. Iya. Ini pertanyaannya pun juga saya bingung ya. Suhu di kota A 20C itu maksudnya derajat Celcius atau bagaimana ya? Suhu di kota B, terus kemudian pertanyaan apa dia tanya, apabila dituliskan suhu udara di kota tersebut, yang benar adalah Kalau terlalu panjang penjelasannya nggak usah Pak Afif, mungkin dikasih tipsnya aja. ya, tipsnya Harus gini patokannya aja. kemana? Betul. Jadi tipsnya kita buat diagram saja Kak Pinky. Jadi seperti tadi kita buat diagram. Ini contohnya yang kota A. Bikin gambar ya. Iya betul, supaya otak kita kan lebih enak menerima visual gambar. Kemudian kita buat diagram C, dan yang terakhir kita buat diagram yang D. Iya. Maka di situ sudah ada yang A itu di bawah 0, ya, kemudian di B itu 0 juga, yang C juga 0, yang D 0 juga. suhu di kota di atas 0 juga. Mungkin di Oh, sini yang berbeda. Kok di atasnya 0? Iya, mungkin di sini bingungnya saya di atas. Jadi itu Aulia udah dikasih bocorannya Iya. sama Pak Afif. Silakan Aulia langsung bikin gambar aja sesuai dengan contoh soal yang ada dan nanti silakan dijabarkan. Nah, jadi Karena kalau sekarang dibuat Pak seperti Afif harus mulai membreakdown jawaban dari contoh soal kita. Reaumur 32 derajat bukan Celcius, 32 derajat Reaumur itu sama dengan berapa Celcius? Tadi teman-teman banyak yang udah jawab loh. Hebat semuanya. Silakan. Oke, pasti mudah ya Kak ya. Kita sudah belajar dari awal tadi. Kita tulis lagi C/5 sama dengan R/4
Di sini adalah C per 5 karena belum tahu. R-nya sudah tahu 32 per 4. Kita sederhanakan, kita bagi 4 semuanya. Hasilnya adalah C per 5 sama dengan 8 per 1. Tadi berhenti di sini ya Kak ya. Kita kali silang. Saya biasanya sukanya yang ada ngasih jawaban tulisannya loh dari Lumajang loh, keren loh. Berarti ini 1 kali C sama dengan 5 dikali 8. 1 kali C pasti juga hasilnya C, 5 kali 8 hasilnya 40 derajat Celcius. Najwa Muntaza dari MTSN 01 Lumajang kelas 9. Ini jawabannya. C dikali 1 sama dengan 8 dikali 5. C sama dengan 40 dibagi 1. Jadi jawabannya 40 derajat. Yeay. Semuanya betul ya, berarti tadi rata-rata menjawab. Biasa ya belajar Indonesia. Betul sekali, tadi juga ada yang masih SD, ternyata jawabannya juga betul. Ada lagi WA yang sudah masuk, boleh dikasih lihat sambil tadi ada yang bertanya, apa sih kelebihannya dan kekurangannya dari termometer zat cair? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus ya Kak. Ya, jadi termometer cair tadi sudah saya jelaskan bahwa isinya ada 2, kalau tidak diisi air raksa atau diisi dengan alkohol. Kalau diisi dengan air raksa memang keunggulannya dia berwarna, sehingga kita bisa mengetahui perubahannya. Sedangkan alkohol tidak berwarna atau bening, sehingga harus diberi warna. Itu dulu pertama. Yang kedua Kak, kalau untuk alkohol itu bawahnya hanya minus 40. Bawahnya minus 40. Hanya bisa mengukur minus 40, tapi atasnya bisa sampai 110 bisa sampai 110 derajat begitu. Ya, bisa sampai tinggi sekali. Sedangkan alkohol atasnya tidak bisa tinggi, tapi bawahnya bisa sampai 200, minus 200 begitu Kak. Jadi paling cocok untuk mengukur suhu yang sangat tinggi. Iya, jadi kedua-duanya akan, tapi biasanya karena ini air raksa itu sifatnya beracun Kak. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari biasanya dipakailah yang pengisi alkohol tadi. Baik, ini kita masih ada sisa waktu, mungkin sambil menunggu boleh kita pecahkan contoh yang Kelvin. Oke, nah ini enaknya Kelvin kalau C-nya sudah tahu Kak. Oh gitu. Betul. Karena kita bisa coret-coret. Iya, coba silakan. Ya. Kita kan sudah tahu adik-adik bahwa C-nya adalah 40, kita tidak usah mulai dari R-nya. Kita mulai dari C-nya boleh, karena kita sudah tahu C-nya berapa. Maka kita pakai C dan Kelvin. Kan sama saja, kita kita ingin tahu yang Kelvinnya kan begitu. Oke, kalau C-nya sudah tahu maka udah tahu reaumur ya hasil di Celsiusnya begitu. Celsiusnya. Kenapa saya pakai Celsius? Karena paling mudah ketika C dengan Kelvin. Contohnya C per 5 sama dengan K-273 per 5. Karena sama-sama 5-nya saya coret Kak. Langsung, nggak pakai kali-kali silang sekarang. C-nya sudah tahu 40 derajat Celcius sama dengan K-273. Nah, kalau saya ke anak didik saya, ini saya sukanya itu yang ditanya di sebelah kiri Kak. Maka ini saya ubah K-273 sama dengan 40 derajat. Oh, jadi sudah tahu ya. Oh, ini pertanyaan di sebelah kiri. Kira-kira kalau K-nya saja ditanya bagaimana Kak? Kenapa? Kalau K-nya saja ditanya 40 ditambah. Iya, bagus Kak. 40 ditambah 273 sama dengan 3 Kelvin. Wah, sudah ketemu jawabannya, sangat mudah sekali. Baik, ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Silakan Pak Afif, apa yang mau disampaikan buat teman-teman anak-anak hebat yang sedang menyaksikan saat ini? Baik anak-anak, seluruh siswa atau peserta didik di Indonesia, di era atau di masa pandemi yang serba sulit ini, maka kita harus tetap semangat bahwa kita masih bisa berubah melalui dunia pendidikan. Ingat pesan Ibu tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Pinky, ketika kita berada di luar rumah, maka seharusnya kita yang pertama memakai masker atau face shield kalau di sini ya. Kemudian yang kedua, kita harus mencuci dengan air sabun dan air yang mengalir, dan yang ketiga kita jaga jarak seperti saya dengan Kak Pinky ini. Terus semangat belajar. Jayalah belajar Indonesia. Yeay, baik kalau begitu kami ucapkan terima kasih Bapak Afif Abdillah selaku pengajar dari SMP Al-Hikmah Surabaya. Sukses terus ya Pak. Habis dari sini kembali ke sekolah? Saat ini saya WFH. Lagi WFH, baik. Dan sama seperti teman-teman yang lainnya juga SFH. Baik, kalau begitu teman-teman, Kak Pinky harus menyudahi dulu tayangan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan ternyata belajar IPA, belajar suhu, belajar termometer itu menyenangkan ya kalau kita tahu bagaimana caranya. Kalau begitu, insya Allah besok akan ada lagi bersama dengan Kak Putri besok untuk teman-teman yang duduk di bangku SMA. Sekali lagi terima kasih ya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin dan komitmen agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal.
Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai